Shalom Bapak Ibu. Masih dalam pembahasan mengenai sinkretisme Bapak Ibu. Kali ini saya ingin membahas satu hal lagi tentang sinkretisme Bapak Ibu ya, yaitu waspadai sinkretisme. Kebenaran tidak bisa dicampur, itu Bapak Ibu ya. Ayat temanya itu ada di 1 Raja-Raja 18 ayat 21 ya. Sampai bilakah kamu berlaku timpang dan bercabang dua hati? Jika Tuhan itu Allah, ikutlah dia. Dan jika Baal, ikutlah dia. Nah, masalahnya apa, Bapak Ibu? Sinkretisme ini adalah satu campuran yang membingungkan, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu terkasih, pernahkah Bapak Ibu minum air putih dari gelas yang sebelumnya berisi kopi? Nah, meskipun airnya tampak bersih Bapak Ibu, tetap ada rasa pahit dari kerak kopi yang tertinggal ya Bapak Ibu ya. Demikian pula dengan iman kita Bapak Ibu. Kita tampak bersih di luar, tetapi jika dicampur dengan hal-hal yang bukan dari Tuhan, ia tidak akan murni lagi Bapak Ibu. Hari ini kita akan membahas bahaya sinkretisme, yaitu pencampuran iman yang seharusnya murni dengan kepercayaan, praktek, atau nilai-nilai yang berasal dari luar kebenaran firman Tuhan. Itu Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, apa itu sinkretisme? Sinkretisme itu berasal dari kata Yunani sinkretismos ya. Artinya penyatuan elemen-elemen berbeda menjadi satu sistem Bapak Ibu ya. Dalam hal rohani, ini terjadi saat seseorang mencampurkan kebenaran Allah Alkitab dengan kepercayaan lain. Misalnya, percaya kepada Yesus, tetapi masih juga melakukan ritual tolak bala. Nah, ini misalnya ya. Mengaku Kristen, tetapi masih mencari hari baik atau ramalan zodiak untuk memulai usaha. Nah, berdoa kepada Allah, tapi juga menaruh sesajen di depan rumah. Ini, Bapak Ibu. Ya, ini bentuk sinkretisme yang paling sederhana, Bapak Ibu ya. Nah, di dalam Alkitab itu juga ada contoh-contoh tentang sinkretisme ini, Bapak Ibu ya. Ya, ini mengenai bangsa Israel dan Baal, Bapak Ibu. Di zaman Elia, bangsa Israel itu menyembah Tuhan, tapi juga menyembah Baal, Bapak Ibu. Mereka pikir bisa menyenangkan kedua pihak, tetapi Tuhan berkata, tidak bisa. 1 Raja-Raja 18 ayat 21, Bapak Ibu. Nah, satu contoh lagi Raja Yerobeam, Bapak Ibu ya. Ia membuat anak lembu emas di Betel. Dan di mana lagi? Di Dan, Bapak Ibu ya. Agar rakyat tidak pergi ke Yerusalem, Bapak Ibu. Tetap rasa sedang menyembah Tuhan jadinya. Ya, itu tipuan rohani, ya. Agama palsu berbaju asli, Bapak Ibu ya. Ini bisa Bapak Ibu lihat kisahnya di 1 Raja-Raja 12 ayat 28 sampai 30 nih Bapak Ibu ya. Nah, apa bahayanya sinkretisme? Yang jelas merusak kemurnian iman Bapak Ibu. Tuhan itu kudus dan benar ya. Ia tidak bisa ditambah atau disembah bersama berhala gitu. 2 Korintus 6 ayat 14 sampai 17 ya. Yang jelas mengaburkan jalan keselamatan jadinya. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini ayat yang paling terkenal ya di dalam kitab Injil di Yohanes 14:6. Sinkretisme itu mengajarkan semua jalan menuju Tuhan. Yesus mengajarkan hanya ada satu jalan. Ini ya. Membuat kita itu tidak berakar Bapak Ibu. Orang yang bercabang hati akan mudah digoyahkan, tidak punya dasar, dan tidak akan bertumbuh di dalam Kristus. Itu Yakobus 1 ayat 6 sampai 8 Bapak Ibu ya. Di zaman itu penyebab sinkretisme itu apa saja Bapak Ibu? Atau di zaman sekarang kita ini? Ada beberapa penyebab Bapak Ibu ya. Keinginan untuk bisa diterima oleh semua pihak. Ini ya, toleransi ini berbahaya. Kebablasan ini Bapak Ibu ya.
takut konflik dengan tradisi keluarga atau budaya setempat. Bisa jadi, Bapak Ibu. Ketidaktahuan atau kurang memahami arti firman Tuhan. Ini yang harus direformasi ya Bapak Ibu ya, harus perlu belajar lagi ya. Pengajaran palsu yang membolehkan semuanya itu demi kasih dan toleransi. Tidak ada seperti itu Bapak Ibu ya. Jangan memiliki pemahaman seperti ini ya. Bagaimana sebetulnya menghindari sinkretisme itu? Ya, sebetulnya mudah saja Bapak Ibu. Tapi nggak tahu ya, apakah mudah itu prakteknya sulit apa enggak. Tapi menurut saya ya, sulit atau tidak, ya harus dilakukan ya Bapak Ibu ya. Harus teguh berpegang pada firman Tuhan. Ini Mazmur 119 ayat 105 mengatakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ini aja dipegang teguh. Pisahkan diri dari yang tidak kudus. 2 Korintus 6 ayat 17 mengatakan, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkan dirimu dari mereka. Ini. Ya. Dan yang terakhir itu, taat dan setia hanya kepada Kristus. Matius 22 ayat 37 mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Ini ada sebuah ilustrasi penutup Bapak Ibu ya. Kisah yang mengenai sebuah cangkir dan racun. Ini. Bayangkan Bapak Ibu, 1 gelas air putih yang diberi 1 tetes racun. Apakah Bapak Ibu tuh masih mau minumnya? Coba. Demikian juga dengan iman Bapak Ibu yang dicampur ya. 1 tetes kebohongan bisa menghancurkan keselamatan kita Bapak Ibu. Tuhan tidak minta kita sedikit suci. Tuhan minta kekudusan total dari kita. Sebagai penutup dan ajakan Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang terkasih, Tuhan tidak mencari orang yang hanya mau sedikit percaya, tapi percaya sepenuhnya. Ia tidak mencari hati yang terbagi dua, tapi hati yang utuh untuknya. Mari kita tinggalkan semua bentuk sinkretisme, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi Bapak Ibu, dan kembali kepada iman yang murni di dalam Yesus Kristus ini. Ya, Tuhan Yesus, bersihkan hatiku dari campuran dunia ini, agar aku membedakan yang suci dan yang najis. Bantu aku setia hanya kepadamu. Aku tolak setiap bentuk sinkretisme, dan aku menyerahkan seluruh hidupku hanya kepadamu. Juru selamat yang sejati. Dalam nama Yesus. Amin.